Desain cantik, spek gitu-gitu aja. Kenalin nih, Vivo V29. Dari awal HP ini dirilis sudah banyak menyita perhatian sih. Jelas aja, Vivo terlalu gercep nih ngeluarin si Vivo V29 ini. Karena generasi sebelumnya si Vivo V27 itu jaraknya cuma beberapa bulan aja. Dan dirilis masih di tahun yang sama juga. Tapi upgrade-nya ya B aja sih. Jadi ini dia Vivo V29. Kira-kira apa kabar nih buat dipakai di tahun 2024 begini? Apalagi udah ada tuh si Vivo V30 yang dirilis. Terus apa kabar ini HP? Sekarang absen dulu deh. Siapa di sini dari kalian yang masih pakai Vivo V29 sampai sekarang ini? Ceritain ya keluh kesah kalian di kolom komentar. Yaudah, sekarang gue mau ceritain pengalaman gue pakai Vivo V29 ini sebagai daily driver buat di tahun 2024 ini. Seberapa nyamannya ini HP dan apakah masih menarik? Ya udah, sebelumnya kita opening dulu ya. Oh ya, gue mau kasih info dulu nih, untuk harga dari Vivo V29 ini sekarang udah di 5 jutaan aja ya. Dan update software yang udah gue dapet sekarang udah di Fantouch OS 14 berbasis Android 14. Jadi ini yang udah paling terbaru ya. Jadi hal yang paling berasa mantep di HP ini adalah desainnya sih. Vivo V29 ini masih mengadopsi layar lengkung dan juga punya bodi yang minimalis nih. Gue yakin banyak juga dari kalian yang beli HP ini karena kepincut sama desainnya, ya nggak? Desainnya ini cantik minimalis, bodinya tipis, layarnya melengkung, enaklah diajak mejeng. Bagian belakangnya juga kelihatan premium dengan bentukan boba kameranya yang lumayan gede nih, dan punya modul kamera persegi panjang ke bawah yang lumayan lebar juga. Terdapat 2 boba besar dan 1 ring light aura light yang kali ini dari warnanya udah bisa dibikin kemerahan nih. Nggak monoton lagi yang cuma cool sama warm aja. Terus ada juga 2 boba kecil buat kamera gimmick dan LED flash. Terus masuk ke bagian layarnya, di HP ini tuh berasa cakep gitu. Bezelnya berasa tipis, dan lengkungan layarnya ini sih yang bisa bikin premium gitu. Terus layar Vivo V29 ini udah pakai panel AMOLED ya, bentang layarnya di 6,7 inch, resolusinya udah 1,5K, dan udah punya refresh rate di 120Hz. Buat sekedar nonton film sih udah lebih dari cukup banget ini. Pengoperasian HP-nya sehari-hari juga udah satset. Jadi buat segi desain dan layarnya sih udah lebih dari cukup banget. Intinya udah mantap sih ini. Terus ke bagian kameranya menurut gua ini yang jadi salah satu nilai jual utama sih di Vivo V29 ini. Resolusi kamera utamanya di 50 megapiksel, udah dilengkapi dengan OIS, dan sensor yang dipakai itu dari Samsung ISOCELL. Dan dia juga udah ada lensa kamera ultrawide di 8 megapiksel dan lensa gimmick di 2 megapiksel. Serta kamera selfie-nya itu beresolusi 50 megapiksel juga, sama kayak kamera utamanya ya. Jadi untuk kualitas kameranya sih ini udah cakep banget. Sebagai contoh aja foto pertama ini menurut gua pemandangan kayak gini hasilnya ajib sih. Hasilnya itu cenderung ke natural, tapi agak sedikit di-boost saturasinya dan SDR-nya dari langitnya juga kelihatan pas, sesuai sama keadaan aslinya ya. SDR-nya ini juga udah mantep banget sih. Terus foto kedua, foto pohon kayak gini lagi-lagi hasil foto yang ditangkap itu saturasinya agak sedikit keluar ya. Dan detailnya ini dapat banget. Terus foto yang ada objeknya kayak gini juga udah bagus, warnanya dapet, nggak pucet, dan lagi-lagi SDR-nya bekerja dengan baik. Terus untuk lensa ultrawide juga hampir sama sih kayak kamera utamanya. Untuk detailnya juga masih mantep, warna langitnya kelihatan hidup, nggak pucet, dan SDR-nya emang cakep banget sih ini. Dan untuk kamera depannya menurut gua hasilnya udah terbaik sih di kelas harganya. Detailnya udah mantep, buat upload sosmed juga udah tinggal upload aja tanpa harus diedit-edit lagi. Dan ini dia untuk beberapa hasil foto lainnya di kamera Vivo V29. Kesimpulannya menurut gue performa dari kameranya di Vivo V29 ini sangat bisa diandelin banget sih.
Harga yang sekarang udah di 5 juta, tapi nggak kalah sama HP-HP kelas flagship ya. Terus perekaman videonya ini bisa disetting di berbagai resolusi yang bisa kalian lihat berikut ini. Jadi ini adalah perekaman video Vivo V29 resolusi 1080p 30 fps ya. Dan kestabilannya gua aktifin nih. Nah, kalian lihat sendiri kestabilannya nih. Set. Audio yang dihasilkan juga kalian dengerin ya. Langitnya lagi cerah banget nih. Lagi cerah banget. Jadi di taman. Nah, ini gue sambil jalan nih. Tuh. Kalian lihat kestabilannya, patah-patah nggak videonya? Kalian nilai sendiri aja nih. Tuh. Kalau gue lihat langsung dari layar HP-nya sih ya stabil sih, tapi gue belum lihat langsung ke monitor PC gue. Oke, cakep. Dan ini adalah resolusi 1080p di 60 fps. Oke, jadi kurang lebih kayak gini. Nah, gimana kualitas hasilnya nih? Tapi kok kayak patah-patah ya? Gue lihat langsung di layar sih kayak patah-patah ya. Tuh. Iya, mau sore. Tuh. Ini 1080p 60 fps ya. Kurang lebih hasilnya begini. Dan ini perekaman video resolusinya 4K di 30 fps ya. Kestabilannya juga gue aktifin. Nah, jadi kurang lebih 4K, kualitasnya kayak gini. Kenapa, Dek? Naik ayunan, yuk. Jadi ini adalah 4K 30 fps. Wih, gue langsung arahin ke langit nih. Gimana hasilnya tuh? Panas banget. Hari ini lagi panas banget. Oke, cakep. Dan ini 1080p di 30 fps kamera selfie-nya. Oke. Ini gue pakai yang 0,8 kali ya. Jadi kayak gini. Tuh, kurang lebih setangan gue ini. Kalian lihat kestabilannya kayak gimana sama audionya. Ini gue lagi di taman, panas banget tidak? Kurang lebih begini hasil kualitas kamera depannya. Ini gue bawa jalan ya. Dengan pakai tangan aja, nggak pakai tripod atau gimbal apapun. Kurang lebih hasilnya kayak begini. Ini 1080p 30 fps. Oke. Kalau untuk 1080p di 60 fps kayak begini kualitasnya. Tapi kayaknya masih, kalau 60 fps ini kestabilannya agak jitter-jitter dikit sih ini. Tapi lebih smooth sih ini. Tuh. Lebih halus gitu pergerakan videonya gitu kalau di 60 fps. Kurang lebih kayak gini yang 1080p di 60 fps. Wah, langit nggak kelihatan SDR-nya. Oke. Ini resolusi 4K kamera selfie-nya kayak gini kurang lebih. Kualitas hasil videonya 4K ya, 30 fps aja. Kamera selfie bisa di resolusi 4K 30 fps mentoknya. Jadi kurang lebih kayak begini hasilnya. Tapi kayaknya masih agak jitter-jitter ya. Oke, cakep ya. Ada bokeh-bokeh gimana gitu di belakang. Terus masuk ke bagian performanya nih. Dimana bagian ini yang menurut gua kayak nggak berasa upgrade, tapi cenderung ya main aman aja sih. Chipset yang dipakai dari Vivo V29 ini dia pakai chipset dari Snapdragon 778G. Dimana chipset yang lumayan udah lawas ya, tapi performanya cenderung masih stabil. Hasil skor AnTuTu benchmarknya ini di angka 590 ribuan ya. Bahkan pernah gua compare langsung dengan Poco X6 Pro yang punya chipset jauh di atasnya. Ternyata Vivo V29 ini untuk kestabilannya luar biasa banget dibandingkan Poco X6 Pro. Di sini gue tes main PUBG Mobile bisa disetting smooth extreme. HP ini sangat mampu melibas game ini. Game sih masih anteng aja dan nyaman aja dimainkan. Pergerakan karakter smooth dan suhu yang dihasilkan juga masih dalam tahap yang wajar.
Terus main Genshin Impact di settingan highest 60 fps, ayo aja sih ini. Gamenya ini masih berjalan dengan normal ya. FPS yang dihasilkan bisa di 35-40 fps-an. Main gamenya smooth, pergerakan karakternya juga masih aman, dan suhu yang dihasilkan lagi-lagi masih dalam batas yang wajar sih. Dipegang tanpa casing juga masih nyaman-nyaman aja. Intinya HP ini emang dari kestabilannya udah juara banget sih. Mengingat chipset dari Snapdragon 778G ini emang tergolong chipset stabil dan main aman aja sih. Jadi soal performanya menurut gua ya nggak yang sengebut itu, tapi kestabilannya udah lebih dari cukup. Satu lagi yang bikin nyaman di HP ini adalah dari ngecasnya sih. Kalau untuk baterainya sih kapasitasnya standar, cuma di 4600 mAh aja. Tapi untuk daya ngecasnya udah di 80 watt ya. Ini sih yang bikin HP ini tergolong nyaman. Walaupun baterainya juga nggak boros-boros amat, tapi daya ngecasnya yang udah ngebut banget ya, jadi nggak akan berasa pada saat ngecas. Gua ngecas HP ini dari 10%-an sampai 100% itu cuma makan waktu setengah jaman aja loh. Jadi udah mantep banget sih ini dari segi ngecasnya. Belum lagi HP ini udah ada NFC juga ya, tapi yang masih sangat disayangkan untuk speakernya ini masih mono atau single speaker aja di bagian bawah. Ini sih yang paling bikin greget sih sebenarnya. Tapi ya apa boleh buat, untuk suara yang dihasilkan juga udah cenderung lumayan sih, udah baik sih di harga 5 jutaan. Jadi kesimpulannya HP ini tuh bukan ditujukan buat HP ngebut ya, bukan ya. Tapi kalau stabil iya. Karena kalau HP ngebut mungkin kalian bisa pilih Poco X6 Pro aja kalau dilihat dari harga yang sama. Tapi kalau untuk urusan kameranya udah kalian gak usah ragu lagi deh. Hasil fotonya intinya memuaskan. Belum lagi tampilannya udah cantik minimalis begini. Dan layar lengkungnya juga jadi salah satu daya pemikat di HP ini. Jadi dengan harga 5 juta aja ya, HP ini bisa banget buat dijadiin daily driver di tahun 2024 ini. Ya masih bisa banget sih intinya di 2024 ini kalau kalian pengen pakai Vivo V29 ini masih gas aja lah. Ya udah, mungkin segitu dulu aja pembahasan dari gue ya. Kalau dari kalian gimana nih? Apa masih layak? Tulis di kolom komentar ya.